Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Al-Mukarram Kiai Luqman Hakim Khadimu hadzal ma'had. Al-Mukarram Romo Kiai Fahim Ruyani, segenap para kiai, para tokoh, mutaharijin, mutaharijat min Ma'hadil Falah yang sangat kami banggakan, teman kami, saudara kami, Mas Ridwan Kamil. Kami sangat berterima kasih sekali. Acara menuju satu abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, panjenengan berkenan membersamai, berkenan menghadiri. Moga-moga kehadiran panjenengan benar-benar menambah motivasi bagi teman-teman untuk kemudian mensukseskan, meramaikan acara satu abad yang insya Allah akan kita adakan akhir Desember sampai 1 Januari tahun depan. Para hadirin yang kami muliakan, silaturahim siang hari ini moga-moga benar-benar menjadi silaturahim yang penuh keberkahan, penuh faidah. Saya ini sebetulnya nggak punya jadwal untuk ke Jakarta sampai bulan November. Cuman karena kemudian sempat ngobrol-ngobrol terkait masalah Olimpiade, Qiraatil Kutub, muhafadzah dan lain sebagainya yang diadakan di pondok ini. Kemudian saya tanya, itu calon-calon ada yang pengen nungguin apa enggak? Sudah aman-aman, nggak usah. Memang gedung ini bagus, gedung ini baru tapi ndesok. Saya tadi agak kecewa ketika Mas Ridwan Kamil mengatakan bahwa saya baru lihat pondok di Jakarta sebesar ini. Kalau besar tapi panas gini ya masalah. Nah, iya, ini gedung segede ini, salonnya nggak jelas, AC-nya nggak ada. Masa AC-nya nunggu Pak Ridwan Kamil jadi? Ini pondok model apa itu? Pondok gak jelas ini. Tapi kami ikut doakan Mas. Moga-moga niatan baik panjenengan, moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sebuah kemaslahatan kebaikan untuk Jakarta dan warga Jakarta, moga-moga Allah meridhoi. Masya Allah. Saya kadang-kadang heran ya. Hampir, mohon maaf Mas, hampir di setiap acara alumni, di setiap daerah, akhir-akhir ini selalu ada calon bupati, atau wali kota, atau gubernur yang hadir. Selalu seperti itu. Saya kadang-kadang heran. Orang-orang kok semangat ya. Mengabdi di jalur yang sangat mengerikan, jalur menjadi pemimpin, jalur menjadi penguasa. Padahal mohon maaf Mas, memang benar Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil. Ada 7 kelompok yang insya Allah akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah imamun adil. Pejabat, pemimpin yang baik, yang adil. Adil itu sebetulnya alladzi yattabi'u amrallahi wa syar'ahu min ghairi ifratin wala tafrid. Bagaimana kemudian pemimpin tersebut selalu mencoba untuk ikut aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tanpa
berlebihan dan juga tanpa terlalu longgar. Cuma jenengan juga harus tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah man asyrakahu Allahu fi sultanih fajara fi hukmi. Orang itu paling berat siksaannya besok di hadapan Allah itu adalah orang yang kebetulan diberi secuil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi, kemudian dia tidak menunaikan amanah yang dibebankan, ditanggung jawabkan. Nah, itu. Makanya ya kadang-kadang orang-orang kok semangat jadi bupati, jadi wali kota, bahkan jadi gubernur. Saya itu tertolong tidak pernah sekolah. Kalau saya pernah sekolah, mungkin kalau saya punya ijazah, saya sudah pengen maju. Kira-kira kalau dari Bandung saja bisa sebagai bopotoh untuk berkhidmah di Jakarta, harusnya Persikmania juga boleh untuk kemudian berkhidmah di sini ya. Kalau misalnya saya sekolah ya. Iya, kalau misalnya saya sekolah, pasti lawan jenengan sama-sama dari Kediri, tapi bukan Mas Pram, saya. Loh, Mas Pram itu orang Kediri, sama kayak kita. Jadi kalau mungkin saya punya ijazahnya, punya syarat rukunnya, lawannya saya, dan jenengan harus mengalah. Kalau saya yang maju, alhamdulillah. Tapi prinsip sedikit Mas Ridwan Kamil bahwa menurut kami para santri yang paling penting itu sebetulnya siapapun sebetulnya sebagai santri, sebagai orang Islam pada umumnya, sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa inna khairan nas fi nadari syar'i alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang terbaik dari kacamata agama itu adalah orang yang menarik dan memang membangun pribadinya layak untuk diikuti. Jadi sebagai orang muslim, apalagi sebagai seorang santri, kita itu sama-sama berkewajiban untuk kemudian membangun pribadi kita menjadi pribadi yang santun, yang menarik, yang kemudian memang punya kapasitas, punya kelayaan untuk diikuti. Karena dalam setiap langkah kita itu ada perintah unsur dakwah. Bagaimana orang yang kebetulan belum santri, kebetulan belum Islam, itu memiliki ketertarikan untuk menjadi santri, untuk menjadi Islam. Jadi membangun diri menjadi pribadi yang supel, yang super menarik, itu menjadi keharusan sebagai seorang muslim. Wa khususan hina yakununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau ada tokoh yang kemudian menjadi pemimpin. Idh qad yanzalikuna ila suwari minal ghildati wal jafwah hina yakununa matlubin la talibin. Karena begini Mas, kata-kata ulama kita, kenapa kemudian pemimpin-pemimpin yang muslim itu diwajibkan benar-benar memiliki karakter yang baik, karakter menarik. Karena apa? Kadang-kadang orang itu kalau belum jadi, itu baiknya minta ampun. Orang itu kalau belum dilantik, itu sopannya minta ampun. Misalnya ada acara-acara seperti ini, diundang datang. Di WA bales, di telepon ngangkat. Tapi kalau sudah jadi, itu saya nggak ngomong enggak. Ini saya ngomong kita, saya nggak ada urusan. Ini kita ngomong gitu. Kapan pemimpin itu boleh kita anggap sudah bergeser dari nilai-nilai yang ia janjikan dan ia kampanyekan? Kapan? Ketika dia sudah mulai tidak turun dan mulai sulit untuk kita hubungi dan kita cari. Nah itu. Makanya moga-moga pemimpin-pemimpin kita yang di bawah komando Bapak Prabowo Subianto semuanya
memiliki jiwa-jiwa besar untuk benar-benar selalu ada membersamai masyarakat dan rakyatnya. Aku lihat jawaban kampanye pantas, sumpah. Makanya aku waktu mikir, kira-kira aku ini kalau sekolah punya ijazah, kayaknya saya pantas maju ini. Kira-kira. Tapi alhamdulillah, kami ini, saya, sepupu saya, saudara saya ini, dan semua sepupu-sepupu saya, itu hampir semuanya tidak punya ijazah. Karena apa? Mungkin dulu orang tua kami tahu, anak-anak ini kalau saya kasih ijazah, mesti nggak mau ngaji, mesti atraksi. Makanya kemudian kami ini rata-rata baru sekolah SMP berapa minggu sudah dicabut. Sudah dicabut. Tapi kami semua dituntut oleh orang tua kami untuk terus belajar, untuk terus mengaji, untuk terus meningkatkan kualitas. Karena Islam itu benar-benar menolak setak. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sudah kiai kayak Gus Lukman ini kalau sudah nggak matlaah, hatamlah dia. Karena kesempatan kita untuk mengabdi sangat terbatas, tapi yang tidak kita ketahui, keilmuan yang ada sangat luas. Maka penting masing-masing dari kita untuk ya sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa kullu yawmin la azdadu fihi ilma yuqaribu buri kalifatul isyamsi dalikal yaum. Rasulullah sebagai pemimpin yang paling sempurna sebagai manusia, sebagai makhluk paling dicintai Allah Ta'ala, selalu mengatakan bahwa di mana saya tidak meningkat secara kualitas, kayak saya ini tidak mendapatkan berkah akan terbitnya hari itu. Mohon maaf, meningkatkan kualitas itu menjadi penting. Bukan karena kita ini siapa, lahir dari rahim siapa. Saya sering, Mas Ridwan Kamil ini sudah pernah ke pelosok. Sudah pernah ke pelosok. Maka harapan kami, kalau memang nanti ditakdirkan menjadi pemimpin di Jakarta, saya sangat berharap beliau masih juga berkenan untuk kemudian hadir di satu abad Al-Falah Pelosok di Kabupaten Kediri. Iya. Ini begini nih maksudnya sudah siap berarti. Iya. Iya. Jadi nanti saya demo jenengan kalau sampai nggak ada. Jenengan berhasil kemudian tidak sowan, saya demo jenengan. Nah, iya. Untuk karena dulu beliau sowan ke masyayikh kita, sowan ke pelosok, minta doa restu dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada akhirnya kesempatan beliau mengabdi dengan jangkauan yang lebih luas, dengan tanggung jawab yang lebih besar, kemudian hadir di hadapan beliau mencalonkan diri menjadi gubernur kota paling inti di negeri tercinta ini. Kota Jakarta, DKI, kota paling menarik. Habis ini jadinya DKJ, daerah khusus. Ini khawas khusus Jakarta. Masya Allah. Pemimpin itu, yang jenengan semua ini sebetulnya pemimpin. Jenengan semua ini tokoh. Mungkin bisa jadi jenengan dulu di pondok bukan siapa-siapa. Bahkan sekelas Meong saja hari ini mungkin sudah tokoh. Iya. Loh, saya itu punya teman, itu dulu murid saya, Hasan itu. Nasibnya nggak jelas dulu di pondok. Tapi hari ini yang tertipu, yang kemudian jadi santrinya banyaknya minta ampun. Ya, iya kan? Artinya apa? Bahwa masing-masing dari kita itu sebetulnya ya pemimpin di bidangnya masing-masing. Dan ketika kita menjadi pemimpin, apalagi menjadi pejabat, mohon maaf, Al-Imam Al-Mawardi, yakni Abil Hasan Al-Mawardi mengatakan bahwa As-Sultan itu fi nafsihi imamun madbu wa fi siratihi dinun masyru'. Boleh jadi kayak Mas Ridwan Kamil ini ataupun Pak Prabowo, oke, secara legal formal ketika beliau dilantik maka beliau memang benar-benar pemimpin, benar-benar pengatur roda perjalanan bangsa ini. Tapi
Lebih daripada itu, beliau adalah dinun masyru' fissirah. Dinun masyru' fissirah. Perilaku keseharian beliau harus benar-benar disadari bahwa itu adalah agama yang diikuti oleh umatnya. Ingat, dulu Al-Mukarram Insinyur Bapak Joko Widodo, ketika beliau tahu-tahu naik sepeda motor pakai jaket bomber, masih ingat jenengan beberapa tahun yang lalu, pakai jaket bomber kan? Ingat gak? Peningkatan penjualan jaket bomber di Indonesia itu meningkat ratusan persen. Bapak Jokowi makan di satu rumah makan, omset pemasukan rumah makan setelah kehadiran Bapak Jokowi mengerikan. Paham maksud saya? Artinya apa? Bahwa ketika panjenengan menjadi pemimpin, sekecil apapun perilaku panjenengan, itu akan menjadi acuan. Akan menjadi acuan masyarakat panjenengan, rakyat panjenengan. Karena apa? Kalau kata anak-anak kelas 4, kalau jenengan masih ingat dan biasa matlaah, adatus sadat, sadatul adat, li'annaha mustahsanah. Karena kebiasaan para pemimpin akan menjadi kebiasaan masyarakatnya, dikarenakan itu adalah sebuah contoh, sebuah perilaku yang dianggap paling baik hari itu. Paling apa ya? Paling, kalau anak sekarang istilahnya apa itu? Paling apa? Paling ngetren, paling ngetren. Apapun yang dipakai seorang pemimpin itu adalah yang paling ngetren. Hari ini penjualan online baju yang bermotifkan loreng ngeri. Dibarokati Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, melakukan ospek terhadap anak buahnya di Magelang dengan diseragami pakai baju. Bapak Prabowo yang kala itu diantaranya dibantu oleh Pak Ridwan Kamil ketika melakukan satu joget kecil. Ini Pak. Oke gas. Oke gas, oke Gus, atau apapun lah. Atau apapun lah itu. Tapi yang jelas pada akhirnya itu meng-Indonesia. Iya Bang enggak? Iya Bang enggak? Nah, itu. Jenengan juga gitu. Jenengan harus sadar bahwa ketika jenengan pulang dari pondok, maka semua perilaku panjenengan adalah acuan. Karena li'annaha mustahsanah inda ra'iyah. Karena apapun yang jenengan lakukan dianggap yang paling istimewa menurut masyarakat panjenengan. Kalau misalnya jenengan itu kayak kita-kita, bangunnya jam 8, rata-rata alumni kan bangkongan. Karena apa? Lihat, Gus-Gusnya nggak pernah nggak bangkong. Memang bajingseng bajan. Kok iso sing mok tiru iku bangkongi? Kenapa kamu nggak pernah niru kayak Gus Lukman yang istiqomah baca dalail? Tapi kamu nirunya bangkongnya. Kenapa kamu niru Gus Lukman kulinernya? Kamu nggak niru bagaimana khidmahnya. Nah, tapi tidak masalah. Tapi memang selalu seperti itu. Makanya saya hanya meminta kepada semua alumni putra maupun putri harus benar-benar mampu menjadi iklan berjalan daripada Pondok Pesantren Al-Falah di ibu kota ini yang sebentar lagi akan jadi apa Pak? Daerah khusus Jakarta ini. Moga-moga panjenengan selalu dibersamai oleh ridho para masyayikh panjenengan semua. Semoga perjalanan pengabdian panjenengan di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penerimaan yang baik oleh masyarakat dan benar-benar mampu mendakwahkan apapun yang panjenengan dapatkan di pelosok dengan cara yang baik. Sekali lagi saya ikut mendoakan moga-moga semua niatan baik Mas Ridwan Kamil moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas, mohon maaf mertua beliau, paman kami, mertua Kiai Lukman ini, paman kami, selalu mengatakan penting bagi kita ini memiliki niatan baik. Karena kita ini penuh kekurangan, penuh kelemahan.
Ketika kita jatuh, ketika kita keliru, ketika kita terpeleset, maka insya Allah niatan baiklah yang akan kemudian mengangkat kita, membuat kita kembali berdiri. Maka penting dari awal, kalau dalam bahasa kitabnya fasahikin niyah qoblal amal wa tibiha makrunatan bil awal. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berharap moga-moga Ma'had Al-Hamid ini, Pondok Pesantren Al-Hamid ini, moga-moga amiron mamuro, mustamiro, barikan mubaraka, ya Allah, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan semoga keluaran Pondok Al-Hamid ini benar-benar menjadi santri yang tulen, santri yang bakoh, yang benar-benar menjadi santri dimanapun dan kapanpun dia berada. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.